Ya, mereview sedikit. Oke. Nah, ini adalah proses fotofosforilasi. Dan tadi, seperti namanya, proses fotofosforilasi itu uh, hanya terjadi pada sel fotosintetik yang punya pigmen dalam merangkap cahaya. Nah, salah satu contohnya adalah klorofil. Gitu. Bedanya pada fotofosforilasi itu akan terjadi apa namanya eksitasi elektron gitu. Jadi elektron yang terjadi di dalam klorofil dalam keadaan yang levelnya adalah apa ya namanya? Dia tidak ada muatannya, jadi dia tidak punya muatannya dalam level yang rendah. Nah, saat terkena dengan matahari, ya, terkena dengan matahari, matahari itu banyak sekali protonnya nih, kalau kalian tahu. Jadi matahari itu punya banyak proton. Nah, proton di matahari ini fungsinya adalah mengaktifasi klorofil, gitu, mengaktifasi elektron yang ada di klorofil. Nah, sehingga elektron yang ada di dalam klorofil itu eh, apa namanya energinya akan naik, gitu, karena dia dibombardir dengan adanya proton. Gitu. Nah, elektron yang energinya naik disebut dengan excited electron. Dia tereksitasi, kayak orang excited, gitu ya. Nah, elektron yang terexcited itu akan masuk ke dalam elektron transport chain. Ya, ada serangkaian elektron transport chain yang fungsinya untuk membentuk ATP dan menghasilkan NADPH. Oke. Jadi bedanya dengan manusia adalah kalau manusia membutuhkan NADH dan FADH2 ya, serta ATP, akhirnya adalah nanti di oxidative phosphorylase adalah pembentukan ATP juga, tapi kalau di fotofosforilasi justru dia menghasilkan NADPH dan juga ATP. Itu ya. Nah, terus bedanya lagi adalah di sini, di bagian bawah nih, bagian yang bawah. Nah, bagian yang bawah itu tumbuhan pasti butuh yang namanya air, kan? Nah, air ini berfungsi untuk menghasilkan oksigen, lalu menghasilkan dua buah elektron yang akan masuk ke dalam klorofil untuk tereksitasi. Yang pada akhirnya akan lompat-lompat nih ke bawah. Gitu. Jadi yang warnanya pink ini adalah jalurnya si elektron. Jalurnya si elektron. Elektronnya jalan. Tuh. Nah, ini ada dua proses fotosintesis. Nah, yang pertama adalah light reaction. Light reaction ini adalah secara garis besar adalah proses reaksi yang membutuhkan cahaya. Dari namanya saja sudah jelas ya, reaksi yang membutuhkan cahaya. Jadi memang sumber apa namanya untuk menghasilkan NADPH dan ATP dia membutuhkan cahaya ya, dengan tambahan air untuk menghasilkan oksigen. Nah, di sisi lain, saat terjadi NADPH, penumpukan NADPH dan ATP, kita akan masuk ke reaksi lanjutan, ya, reaksi yang kedua, yang disebut dengan carbon assimilation reaction, atau yang biasa kita sebut dulu, yang biasa disebut dengan reaksi gelap. Nah, tetapi reaksi gelap ini sebenarnya kurang tepat namanya, gitu karena walaupun pada proses reaksi karbon asimilasi itu tidak membutuhkan cahaya sama sekali, tetapi proses ini bisa terjadi kapanpun sebetulnya, bisa terjadi siang hari. Gitu. Jadi penamaan proses fotosintesis yang kedua dengan reaksi gelap itu masih kurang tepat, ya. Jadi ini masih kurang tepat.
Yang tepat adalah proses karbon asimilasi, ya. Reaksi karbon asimilasi atau reaksi carbon fixation. Gitu, itu biasanya disebutnya antara kedua ini. Nah, perbedaannya antara reaksi terang adalah dia menggunakan NADPH dan ATP yang dihasilkan dari reaksi cahaya untuk membuat karbohidrat. Ya. Dari sini masih bisa diikuti. Ini belum sampai mana-mana. Oke. Kalau masih kirim ini apa namanya tanda smile di chat. Kalau belum tanda tanya. Wah. Oke. Bisa, Pak. Siap. Nah, lanjut. Nah, terus siapa sih yang sebenarnya berperan di dalam proses fotosintesis? Nah, yang berperan adalah kloroplas. Gitu. Nih, si biangnya adalah si kloroplas ini. Nah, bentuknya kloroplas itu seperti ini. Dia itu bulat, di dalamnya ada kayak disket-disket gitu. Ya, disket-disket yang kebetulan tersusun dengan rapi. Ya. Nah, disket-disket ini yang disebut dengan thylakoid. Oke, thylakoid. Nah, di dalam kloroplas, selain ada thylakoid, dia ada dua membran. Membran yang paling luar, ya, membran paling luar yang disebut dengan outer membran, fungsinya itu walaupun dia menutup kloroplas, dia juga permeable, ya, dia dapat dimasuki oleh molekul-molekul kecil dan juga ion. Makanya si ion H+ itu bisa masuk di situ. Itu makanya hasil akhirnya ATP dan NADPH juga bisa keluar dari kloroplas. Itu ya. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan inner membran. Nah, bedanya kalau inner membran itu untuk menutup apa ya? Menutup internal compartment. Jadi supaya si thylakoidnya itu nggak kemana-mana. Gitu. Nah, ini ada juga yang di sebelah kanan. Ini foto dari menggunakan elektron micrograph. Ya. Nah, di dalam si kloroplas itu nggak cuma ada di disket-disket thylakoid, tapi ada juga cairan. Ya, cairan yang disebut dengan stroma. Itu cairannya itu apa fungsinya? Fungsinya adalah tempatnya enzim, ya, si protein-protein itu untuk melakukan proses yang kedua, ya, carbon assimilation reaction. Nah, jadi kedua proses tersebut nih, kedua proses fotosintesis tersebut hanya terjadi di kloroplas, dia nggak kemana-mana. Gitu ya. Dan carbon assimilation ini banyak produknya, produk akhirnya. Mau apa? Mau sugar dalam bentuk sucrose, bisa dia. Lalu mau membentuk apa namanya pektin, pektin juga bisa. Mau membentuk selulose, sorry, selulose juga bisa. Mau membentuk lignin juga bisa. Ya, dan inti dari proses karbon asimilasi adalah dia mengambil si karbonnya dari CO2, ini diambil nih karbonnya dipecah, diambil sama dia disusun untuk menghasilkan produk yang dia inginkan, yang si tumbuhan itu inginkan. Kalau misalnya tumbuhannya pengen kuat gitu dengan lingkungannya, makanya dia bikin lignin gitu supaya kuat tuh dahannya, batangnya. Kalau misalnya dia banyak buahnya, dia akan membentuk C6 gitu. Apa namanya? Glukos. Gitu. Nah, terus sebenarnya pertanyaannya gini juga, ada siapa sih yang mengambil, apakah benar-benar
si kloroplas itu bisa membawa elektron. Nah, ini ada sebuah percobaan ya dengan menggunakan artificial electron acceptor, ya, disebut dengan artificial electron acceptor atau Hill reagent, ya, atau Hill reagent. Nah, dia menggunakan ini A-nya, artificial electron acceptornya, ini ceritanya A-nya, yang disebut dengan diklorofenolindofenol. Nah, dia lalu dari diklorofenolindofenol ini ditambahkan dengan H2O, dengan air, lalu ditambahkan dengan cahaya, diberikan sinar matahari. Ya, diberikan sinar matahari. Nah, hasilnya adalah yang tadinya berwarna biru, dia berubah menjadi tidak berwarna. Nah, tidak berwarna ini adalah akibat adanya attachment dari atom hidrogen. Gitu. Nah, adanya attachment dari atom hidrogen. Yang tadinya tidak ada jadi ada, dan dia berubah warnanya dari biru menjadi tidak berwarna. Nah, artinya adalah proses ini berlangsung saat adanya cahaya. Nah, tapi saat si diklorofenolindofenol ini tidak diberikan cahaya atau dilakukan pada dark, tidak terjadi proses O2, ya, tidak terjadi pembentukan oksigen, dan juga tidak reduksi warnanya. Jadi warnanya tetap biru. Nah, artinya apa? Ini adalah penemuan awal tentang energi dari cahaya itu menyebabkan elektron dapat bergerak dari H2O ke penerima dari elektronnya, gitu ya. Nah, ini ada juga nih. Kalau kita ngomongin fotosintesis, erat sekali hubungannya dengan apa namanya absorpsi cahaya, gitu. Oke. Nah, kenapa sih dia bisa sangat bergantung? Karena gini, cahaya yang dipancarkan oleh matahari itu panjang gelombangnya berlangsung dari 380 sampai 750 nanometer, plus juga ada yang UV. Tapi di sini kita nggak ngomongin yang UV ya, kita ngomongin soal visible light. Dan tiap visible light ini punya energi yang berbeda-beda. Nah, ada pertanyaan teman-teman nih, kenapa sebuah fitur di HP kita ada yang disebut dengan blue light filter? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa nggak red light filter atau yellow light filter atau green light filter, tapi malah blue light filter? Coba jawab di chat kalau tahu. Nggak ada yang tahu ini, teman-teman. 2020, tahu nggak alasannya kenapa? Kok nggak ada red light filter? Red light filter. Gula itu ada harmful effect buat mata manusia. Panjang gelombangnya rendah, jadi radiasinya tambah tinggi. Oke, karena gula itu harmful effect. Harmful effect-nya kenapa? Nah, ya, sudah dijawab sama Mbak Natalia Handojo, sorry. Tetapi masih kurang tepat. Ya, jadi panjang gelombangnya betul bahwa blue light itu memiliki panjang gelombang yang tadi yang rendah dan memiliki energi
pancaran energi yang lebih tinggi. Nah, dengan pancaran energi yang lebih tinggi ini artinya mampu membuat mata kita jadi lebih lelah gitu. Makanya di shifting gitu, yang wavelength-nya rendah di shifting menuju yang lebih panjang sehingga energinya lebih rendah dan membuat mata kita nyaman dan betah untuk di depan layar gitu. Terus apa sih sebenarnya impact-nya dari UV ini, terutama dari energinya? Kenapa ada energinya beda-beda, maksudnya apa? Nah, kita masuk ke Planck equation. Ya, ini agak-agak sedikit membingungkan, tapi Planck equation ini adalah apa namanya, sebuah rumus untuk menentukan energi dari panjang gelombang itu. Jadi E adalah artinya energi dari sebuah proton, itu kalau H adalah konstanta dari Planck dalam satuannya Joule kali second, lalu V di sini adalah frequency of light in cycle, kalau C adalah speed of light atau kecepatan cahaya, yaitu 300 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan yang ini lambdanya adalah wavelength meters. Ya. Nah, ini ada example. Jadi sebuah tanaman digunakan cahaya panjang gelombang sekitar 700 nanometer. Nah, sekarang hitung energinya dalam satuan mol dan compare-lah dengan ATP. Kalau kita lihat, kalau lihat dari sini 700 kira-kira ya sekitar berapa ya? 170 lah ya. Oh, apakah benar 170? Ya, ternyata benar. Nah, kita masukkan aja. Caranya tinggal dimasukin aja karena ini sudah konstanta, yang hanya sudah konstanta, C-nya sudah konstanta, lambdanya masukin 700 nanometer kan di sini. Sekian, lalu sekian ini kita ganti ke apa namanya, ke kilojoule per mol, yaitu 171 kilojoule per mol. Ya, untuk panjang gelombang 700, yaitu yang red. Nah, artinya apa? Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Ingat nggak? 1 mol ATP energinya berapa? Berapa kilojoule per mol? Ayo, berapa? Ingat nggak? Di pelajaran saya kemarin, 1 ATP berapa kilojoule per mol? Oh, coba dicek. Udah lupa semuanya. 1 ATP berapa kilojoule per mol? Ya. Ini adalah 57. Ya Allah, salah. Luar biasa ini. Siapa itu? 7,3. Siapa lagi? Allah. Nah, itu dia. 31, 30,5. 31, ya. Betul. Yaitu 30,5 kilojoule per mol. Nah, artinya apa? Artinya adalah 1 mol dari cahaya yang berwarna merah, ya, 1 mol cahaya yang berwarna merah memiliki energi 5 kali lebih tinggi daripada energinya ATP. Jadi bisa bayangkan, ATP aja sudah dianggap sebagai high energy compound. Ya. Sekarang cahaya yang berwarna merah dari sinar matahari itu, atau dari apapun sebetulnya, yang memancarkan cahaya warna merah, energinya 5 kali lebih tinggi. Nah, maka dari itu, terbuktilah bahwa energi matahari adalah cahaya matahari adalah energi yang tidak terbatas, gitu ya. Dan energi inilah yang digunakan untuk
Nah, banyak banget ya 5 kali TP ini yang digunakan untuk tumbuhan untuk menghasilkan yaitu tadi ATP, NADPH, dan juga turunan-turunan karbohidrat. Tuh. Sampai sini masih bisa diikutin. Kalau masih bisa di chat ditulis ini titik 2 tanda 3 apa angka 3 kayak chat gitu ya. Titik 2 3. Kalau masih bisa. Kalau enggak tanda tanya. Cuma satu yang ngerti. Coba sih jadi kirim stiker gitu. Oke. Nah lanjut kalau pada ngerti. Kalau belum tanya ya. Kita masuk ke yang namanya primary and secondary photopigment. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih di apa namanya tilakoid. Ya, di kloroplas ada yang namanya si tilakoid, si tilakoid yang kayak disk. Nah, itu kan membran ya. Di dalam membran itu punya senyawa, ya, senyawa yang disebut dengan fotopigment ya, atau pigmen yang dapat merangkap cahaya. Nah, yang paling banyak adalah klorofil, yang paling abundant. Oke. Nah, klorofil itu ada dua jenis. Nah, ini adalah klorofil alfa dan juga klorofil beta. Oke, sebentar ada iklan. Aduh. Oke, sudah selesai iklan. Nah, klorofil itu eh, kalau kalian lihat itu dia mirip-mirip sebenarnya sama si siapa namanya? Si hemoglobin. Gitu. Di sebelah sini ya sih sebenarnya. Di yang kalian lihat nih yang warna-warna pink itu mirip gitu kayak hemoglobin. Kalau hemoglobin kan bedanya apa yuk? Tengahnya. Kalau hemoglobin ini tengahnya adalah Fe kan? Fe2+. Fungsinya Fe2+ adalah untuk mengikat oksigen. Ya, kalau ini adalah magnesium. Fungsinya sebagai fotopigment gitu. Nah, dia juga punya apa namanya yang disebut dengan vital side chain gitu. Dan juga vital side chain. Nah, yang membedakan dengan klorofil B adalah di sininya nih, ada di sini. Di satu buah gugus saja. Kalau di klorofil A CH3, kalau di klorofil B adalah CHO. Terus apa sih sebenarnya implikasinya kenapa harus ada dua klorofil? Tuh. Kalau nggak ada, kenapa nggak cuma satu? Nah, itu nanti jawabannya adalah karena beda di penyerapan panjang gelombangnya. Tuh, misalnya di klorofil A itu panjang gelombangnya dia mampu di panjang gelombang yang di sini dan di sini. Lalu yang panjang gelombang si klorofil uh, klorofil B dia nah yang si B dia ada di sisi yang satunya misalnya gitu. Nah, makanya keduanya ini bersifat saling melengkapi. Berduanya bisa menyerap panjang gelombang secara maksimal gitu. Oke, itu yang ada di tumbuhan. Terus kalau misalnya ada di alga, ya, kan ada alga, ya, ada alga merah, lalu ada cyanobacteria, ya. Cyanobacteria itu juga punya fotopigment karena cyanobacteria itu mengambil energi memang dari sinar matahari. Nah, bedanya adalah dia memiliki apa namanya? Tidak memiliki rantai yang bundar gini, yang saturated, dia lebih banyak yang unsaturated dan panjang. Gitu. Nah, bedanya lagi antara si ini dan juga klorofil, ya, yang ini namanya nama fotopigmentnya adalah
picoerythrobilin. Ya, picoerythrobilin. Si picoerythrobilin dia juga spesial. Dia punya apa namanya serapannya juga beda. Serapannya saya lupa, mungkin di sebelah sini. Ini kita lihat bareng-bareng. Ya. Nah, terus yang ini dulu aja deh. Kita masuk ke secondary light absorbing pigment. Yang saya bilang secondary. Nah, kenapa disebut dengan secondary? Alasan yang pertama adalah dia jumlahnya sedikit. Oke. Jumlahnya dia sedikit. Tuh, yang kedua adalah panjang gelombangnya itu berbeda dari si klorofil. Ya, si klorofil. Nah, selain itu yang ketiga adalah dia, oh ya panjang gelombangnya berbeda itu. Nah, contoh yang paling banyak adalah karotenoid. Karotenoid ini banyak di carrot. Ya, di carrot. Dan biasanya secondary light absorbing pigment biasa disebut dengan accessory pigment. Ya, karena dia cuman menghibur gitu, makanya disebut dengan accessory pigment. Nah, ada dua contoh karotenoid yang paling banyak, yaitu yang beta karotin. Nah, ini adalah red orange isoprenoid. Lalu ada yang disebut dengan lutein. Nah, sesuai namanya, dia tidak mengabsorpsi panjang gelombang yang diabsorpsi oleh klorofil. Jadi misalnya klorofil tadi di sini, dia mampu masuknya ke range yang baik. Nah, kedua fotopigmen ini antara si klorofil dan juga lutein atau beta karotin itu bergabung di uh, sebuah protein. Ini protein. Sebuah protein yang disebut dengan light harvesting complex atau disebut dengan disingkat dengan LHC2 ya. Di tadi fotopigmen itu ya baik primer maupun sekunder sama-sama terikat pada sebuah protein yang disebut dengan light harvesting complex atau LHC2. Oke. Dan si LHC2 ini selain fungsinya sebagai kompleks untuk merangkap cahaya gitu kan karena dia banyak banget nih banyak banget fotopigmennya berarti kan fungsinya untuk memerangkap cahaya dia juga bisa mengikat lama lain berbarengan gitu. Nah, maksudnya apa? Jadi dia itu LHC itu bisa mengikat antar membran tilakoid gitu. Misalnya ada tilakoid, lalu di bawahnya ada tilakoid gitu ya. Di samping-samping sini kan juga ada tilakoid gitu. Nah, LHC itu dia kan bentuknya adalah protein. Jadi kecil dia, hanya di luar gitu di sini. Nah, sebelah sini, ada di sebelah sini, kalau di sebelah sini. Nah, kalau misalnya si eh, LHC ini juga bisa mengikat antar antar tilakoid gitu. Dia bisa mengikat. Nah, dia bisa juga sendiri, bisa juga mengikat. Nah, itu yang menyebabkan si tilakoidnya yang kalian lihat itu kayak di sini dia sejajar. Gitu. Kalau misalnya tidak ada LHC2, ya dia nggak kayak disket, nggak kayak berjajar gitu, jadinya kayak amburadul gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini misalnya kalau nggak ada LHC2. Nah, kalau ada LHC2, selain dia bisa mengikat cahaya, dia bisa mengikat tar tilakoid. Ya, gitu. Walaupun kadang ada yang masih gantung. Nanti kita pelajarin lagi. Oke. Nah, di dalam satu buah LHC itu dia juga cukup spesial. Dia punya 7 molekul klorofil A, ya. Dia punya 5 klorofil B, dan juga 2 aksesori pigmen, contohnya adalah lutein.
Ya, klorofil A-nya ada 7, klorofil B-nya ada 5, luteinnya ada 2. Oke, sampai di sini masih bisa diikutin atau terlalu cepat? Kalau masih bisa, kirim stiker hati. Ya, kirim stiker hati. Tahu nggak bikin stiker hatinya kayak apa? Caranya gimana, Pak? Nah, itu, ya temennya. Oke, siap. Itu kok bisa ada hati beneran? Gimana caranya? Oke, kita lanjut. Bentar. Oke, ini masih sama. Nah, kita lanjut lagi ke absorpsi dari si visible light-nya. Yang tadi yang saya bilang. Kita fokus dulu ke klorofil A dan klorofil B. Klorofil A itu yang warnanya ungu dan juga klorofil B yang warnanya biru. Bisa dilihat bahwa si primary photopigment itu mengabsorb pada panjang gelombang 400 sampai ya 500 lah. Sedangkan di sisi lain dia bisa mengabsorb dari 700 sampai 620. Nah, artinya yang bisa mereka tangkap adalah yang berwarna biru, ya, warnanya biru, dan juga warnanya kuning ke merah. Sedangkan yang warna hijau itu dia tidak bisa merangkap. Itu makanya perlu si lutein itu misalnya dan juga beta karotin yang fungsinya tadi bisa mengcover untuk yang lainnya. Tapi kebetulan di lutein ini dia mirip ya dengan klorofil B. Mungkin beta karotin ini bisa lebih banyak mengambil cahayanya, mengabsorpsinya gitu sampai ke 520. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa di panjang gelombang 520 sampai 600 ini tidak diserap? Ada yang tahu nggak? Kenapa di panjang gelombang 520 atau di sini deh nih, biar gampang. Di sini. Ini ceritanya 520 sampai 600. Kenapa di panjang gelombang 520 sampai 600 nggak diserap secara optimal? Ada yang tahu? Ayo, coba jawab kira-kira kenapa. Ini yang hijau ini, analoginya ini ya, sel di tumbuhan ya. Hijau. Ayo, kenapa ayo? Nah, klorofil sendiri hijau, Pak. Jawab gitu, karena klorofil sendiri hijau, Pak. Terus kenapa kalau klorofil hijau? Ya, ada yang bisa menjelaskan nggak? Sudah, betul sih sebenarnya. Karena klorofil itu hijau. Di paling kan daunnya. Lalu ada cahaya. Cahaya yang warna mungkin sudah terserap, hanya saja tidak nampak karena klorofil sudah berwarna hijau. Mungkin sudah terserap, hanya saja tidak nampak karena klorofil sudah berwarna hijau. Kalau terserap, ya harusnya absorpsinya naik. Jadi kurang valid. Karena cahaya diri. Oke, ada yang sudah betul jawabannya. Jawabannya adalah karena ini dia. Karena direflek lagi cahaya hijaunya. Ya, betul. Jadi kita juga tahu ya, kalau misalnya ada cahaya nih, cahaya matahari kan
warna-warni dari panjang gelombang 400 sampai 700. Warnanya macam-macam. Nah, ini analoginya. Analoginya seperti ini. Saat ada 3 warna aja ya, 3 primer warna gitu. Nah, kebetulan warna merah dan biru itu diabsorb oleh si daunnya, klorofilnya, lalu yang si warna hijau itu dipantulkan kembali gitu, oleh si klorofil. Makanya absorpsinya menjadi lebih rendah. Nah, karena dipantulkan, makanya kita melihat warnanya hijau. Gitu. Karena sebetulnya warna dari si daun itu ya, bukan hijau, karena dia menyerap warna lainnya. Karena yang terpantul adalah warna hijau. Gitu ya, itu alasannya. Nah, makanya kenapa si cyanobacteria warnanya adalah cyan, dia justru cyan itu adalah merah ke kuning-kuningan, yaitu ya cyan. Nah, makanya kenapa si cyanobacteria yang punya phycoerythrin atau phycocyanin, itu namanya aja cyan ya, dia menyerapnya itu di spektrum warna merah sampai warna ya kehijau-hijauan sinilah. Gitu. Yang biru justru dia nggak bisa menyerap eh, namanya panjang gelombang tersebut. Gitu. Nah, hal ini juga dibuktikan gitu selain eksperimen ini eksperimen yang klasik ini sebenarnya eksperimen zaman dulu bahwa mereka begini caranya mereka potonglah itu si daun menjadi sangat-sangat tipis lalu ditaruh di dalam apa itu namanya kaca lalu dipantulkan dengan diberikan sinar matahari gitu. Nah, hasilnya adalah sinar ini bukan sinar matahari, pakai glass prism. Tahu nggak glass prism yang warnanya yang kotak? Kalau ada cahaya dari sini masuk, lalu dipancarkan di warna biru, di sini warna hijau, di sini warna kuning, warna oranye, warna merah. Nah, prisma warna ini dimasukkanlah ke apa namanya ditembakkanlah ke sel sel klorofil, sel tumbuhan. Lalu yang titik-titik yang berwarna hitam itu adalah oksigen. Oksigen yang terproduksi. Gitu. Nah, dapat dilihat bahwa banyak sekali nih ternyata oksigen bubble yang terproduksi di warna spektrum warna biru sampai Tosca dan juga warna oranye sampai warna merah. Nah, artinya teori ini teori ini betul. Itu teori klasik. Nah, teori ini disempurnakan dengan menggunakan apa namanya dilihat laju dari fotosintesis nih. Dilihat lajunya. Tuh, dengan panjang gelombang yang berbeda, ternyata lajunya memang betul seperti ini. Ya, semakin tinggi artinya lajunya semakin tinggi dan di panjang gelombang yang rendah atau yang warnanya hijau, dia laju fotosintesisnya jauh lebih rendah. Oke ya, sampai di sini masih bisa diikutin. Kalau bisa diikutin, tulis setuju, SE terus angka 7. Setuju. Mantap. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita masuk ke Phycobilisom. Phycobilisom ini hanya ada di cyanobacteria, si bakteri. Sama red alga. Tadi karena si sebentar, ada motor. Nah, karena si cyanobacteria itu adanya di sorry, karena phycobilin itu adanya di bakteri, dia bentuk chlorophyll reaction centernya agak berbeda sama apa namanya sama tumbuhan biasanya itu. Jadi dia itu ada yang disebut dengan ini phycoerythrin itu adalah ini apa namanya fotopigmen ada 2 fotopigmen phycoerythrin, phycocyanin dan juga alophycocyanin atau AP. Nah, ini dia bisa memerangkap cahaya pada panjang gelombang sekian yang berbeda-beda ya. Karena masih ingat di
di sinar matahari itu dia memancarkan H, ya, proton. Lalu uh, lalu protonnya itu akan mengaktifasi elektron. Jadi elektronnya yang ada di dalam sel dia akan meningkat. Tuh. Dia akan tereksitasi, energinya jadi makin tinggi dan lompat-lompat si elektronnya itu. Elektronnya pakai warna merah aja deh, biar nggak bingung. Elektronnya itu dia lompat-lompat. Nah, dia lompat-lompat elektronnya sampai ke yang namanya adalah chlorophyll reaction center. Gitu, yang ada letaknya di membran thylakoid. Nah, elektron yang naik-naik ini dia bentuknya kayak baterai. Gitu. Kalau kalian charge terus tadi dalam kondisi belum belum ke charge, dia masih di bawah sini nih baterainya, elektronnya. Tapi saat kita tambahkan, dia akan naik terus ke atas. Itu yang disebut dengan tereksitasi. Nah, karena ada elektronnya dia naik-naik terus ke dalam reaction center. Nah, saat energinya dia sudah full, dia dapat menggerakkan atau menghasilkan ATP dan juga NAD. Oke. Nah, ini kita masuk ke fotosistem yang ada di klorofil, yang ada di tumbuhan biasa aja ya. Nah, fotosistem adalah sebuah unit struktural dan juga fungsional dari bermacam-macam kompleks protein. Tuh. Dan di dalam fotosistem ini, karena dia sistem, dia mempunyai berlangsung yang disebut dengan fotochemistry. Gitu. Dan fotochemistry-nya adalah proses absorpsi dari cahaya dan mentransfer energi. Jadi proses yang pertama dari fotosistem adalah absorpsi cahaya, dan yang kedua adalah transfer energi dan juga elektron. Nah, contohnya di dalam sebuah kangkung, itu kloroplasnya, terdapat 200 buah klorofil dan 50 karotenoid. Jadi bisa dibayangkan ya, banyak sekali klorofil yang ada dalam satu buah kloroplas saja. Satu buah kloroplas ya, seperti ini. Nah, di dalam 200 klorofil ini, hanya ada beberapa photochemical reaction center. Nih, atau ini yang disebut dengan nih, photochemical reaction center. Atau si baterainya. Dan ada pigmen antena. Jadi kalau misalnya di dalam kloroplas punya thylakoid, lalu kita ambil thylakoidnya, itu bentuknya seperti ini. Dia sebentuknya seperti kayak lempengan gitu ya. Nah, yang warna hijau ini adalah si klorofil. Ya, ini adalah klorofil. Oke, yang warna merah ini adalah aksesoris. Nah, kedua yang warnanya merah dan warna biru ini untuk mengabsorb dari cahaya. Ya, ingatnya dia mengabsorb dari cahaya. Nah, makanya pada saat proses ada cahaya yang masuk, ada H+, ini elektronnya dia jumping-jumping, dia lompat-lompat nih elektronnya untuk masuk ke reaction center. Gitu. Fungsinya adalah meningkatkan energinya di sini. Jadi storing kayak baterai. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Nah, ada 5 tahapan ya dari transfer dari elektron dan juga proses eksitasi. Nah, yang pertama adalah
Cahaya masuk, cahaya dia masuk dulu, membawa proton dan menyebabkan, elektron tereksitasi sehingga energinya naik menjadi tinggi. Gitu. Ini kita, lihat dari yang paling luar dulu ya. Nah, ini contohnya paling luar, ini paling dalam. Oke, paling kiri adalah paling luar, paling kanan adalah paling dalam. Proses pertama adalah cahaya masuk, ya, membawa proton, menyebabkan elektron tereksitasi. Elektron ini dia tereksitasi nih, naik ke atas. Set, naik ke atas. Ini. Oke, menyebabkan elektron tereksitasi. Nah, sehingga menyebabkan energinya naik menjadi tinggi. Oke, karena dia ini masuk ke step 1. Udah nih, elektronnya tereksitasi. Sekarang step yang kedua adalah terjadi exciton transfer. Ya, exciton transfer. Exciton adalah elektron, exciton adalah excited elektron. Ingat ya, exciton. Ini artinya exciton. Exciton ini akan tertransfer ke molekul klorofil tetangga. Jadi dia lompat nih ke tetangganya, menyebabkan naiknya energi yang ada di tetangganya. Gitu. Dan karena dia sudah naik, makanya elektronnya turun lagi dia ke bawah. Nah, dia adanya di sebelah sini. Itu baru sampai proses kedua. Proses yang ketiga itu eksiton yang ada di antena molekul yang tengah akan tertransfer lagi ke elektron reaction center klorofil. Ya, dia masuk ke reaction center klorofil. Nah, karena dia masuk terjadi oksidasi di bagian tengah, gitu ya, bagian tengah. Karena dia tereksitasi ke bagian tengah. Dan yang di bagian atas ini disebut dengan elektron akseptor, yang di bawah sebagai elektron donor ya. Jadi makanya karena elektron akseptor itu dia menerima, makanya dia bisa menerima, yang di bawah adalah mendonorkan. Karena dia mendonorkan, makanya dia ketarik ke atas. Begitu. Nah, lalu selanjutnya karena proses ini berlanjut lagi, ya, dia akan naik lagi nih ke atas, makin apa namanya? Karena tetangga-tetangga yang lainnya itu juga menyumbangkan elektron, jadi energinya makin tinggi. Nah, sehingga di bagian tengahnya akan terjadi elektron hole namanya. Ini elektron hole. Ya, karena dia nggak ada apa-apa nih di tengah, kosong. Makanya dia disebut dengan elektron hole. Nah, karena ada yang terjadi elektron hole dan sifatnya elektron hole itu muatannya sangat berbeda. Ya, di sini adalah negatif, di sini adalah positif. Nah, karena di bawah ini tadi sifatnya sebagai elektron donor, maka proses selanjutnya adalah elektron akan cenderung tertarik ke energi yang lebih tinggi. Ya. Dia tertarik ke energi yang lebih tinggi, set, ada di sebelah sini. Ya, karena proses ini apa namanya? Karena sudah seperti ini, artinya dia punya muatan nih, negatif dan juga positif. Positif dan juga negatif. Nah, ini yang dijadikan sebagai fuel atau bahan bakar atau baterainya dari photosystem. Dan proses ini berlangsung simultan ya, nggak cuma satu aja, nggak cuma di satu bagian aja bisa, tapi ini ada banyak. Kamu dibayangkan ada banyak sekali di antena-antena itu untuk meningkatkan apa namanya si baterainya. Gitu. Jelas? Kalau jelas atau masih bingung? Kalau jelas masukkan titik 29. Kalau bingung tanda tanya.
Mana ini? Ada masih ini dikit banget. Nggak usah private ininya, chatnya. Oke, ya, ya. Semoga bisa diikutin ya pelan-pelan sambil dicatat gitu proses stepnya, step by stepnya. Oke, ya sudah, kita lanjut lagi ke photosystem implants. Ya, tadi yang kita omongin itu masih di sini, baru di proses chargingnya, dia masih di proses ini. Tadi saya omongin. Oke. Nah, photosystem, tadi kan photosystem ya. Nah, photosystem yang ada di dalam plant itu ada dua jenis. Yang pertama adalah photosystem 1 dan juga photosystem 2. Bedanya adalah kalau photosystem 2 dia mampu menangkap panjang gelombang di 680 nanometer. Ya. Sedangkan kalau di photosystem 1 dia mampu menangkap panjang gelombang di 700 nanometer. Itu yang membedakannya. Oke. Dan keduanya sama-sama seperti ini, photosystem yang di P680 dan P700 ya. Prosesnya sama, dia menghasilkan energi ini dalam satuannya volt dari energi rendah, dari energinya ke energi yang tinggi. Gitu ya. Dan hasil dari proses ini adalah NADPH dan juga H+. Kita lihat di sini aja deh, biar lebih gampang. Oke, proses yang pertama kali adalah adanya air, ada H2O. Oke, ada H2O, masuk di sini H2O. Kita lihat di sebelah kiri, H2O, dia terpecah menjadi setengah O2 plus H2H+. Atau kalau misalnya kita punya ada 2 H2O, maka hasilnya adalah O2 plus 4H+. Oke, nah proses ini terjadinya di namanya oksigen evolving complex. Ini protein juga ya, oksigen evolving complex. Nih, seperti ini. Ada kompleks protein yang disebut dengan oksigen evolving complex di sebelah sini. Nah, efeknya dari itu apa? Adalah yang pertama adalah terjadi pemecahan pemecahan proton ya sebanyak 2H+ di bagian lumen. Ya, bagian lumen itu bagian dalam. Jangan kalau di stroma itu bagian luarnya dari tilakoid. Oke. Nah, selain itu karena airnya pecah, maka ada elektron nih yang dihasilkan. Nah, elektron yang dihasilkan itu di sini, ini masuk di bukan masuk ya, memang sudah ada dia di dalam fotosistem yang kedua. Elektronnya ada di sini sebagai carrier, di carrier. Nah, dengan bantuan sinar matahari yang H+ ini, elektronnya itu tadi mengalami eksitasi. Makanya dia mengalami peningkatan energi. Oke, peningkatan energi. Oke. Nah, peningkatan energi ini akan mengakibatkan si elektronnya. Nah, ini dia. Kita ngomong di sini ya, fotosistem 2. Karena ada cahaya, nah elektronnya dia naik. Kemudian ada ion proton yang terdapat di stroma, oke, dia masuk
ke dalam plastoquinone. Ya, PQ ini adalah plastoquinone. Plastoquinone. Dia masuk ke dalam plastoquinone. Fungsinya adalah untuk mengambil proton dari stroma dan ditransfer ke dalam lumen. Jadi masuk sini. Jadi ada 2H+, tambah 2H+, jadinya 4H+. Oke, ada 4H+. Nah, kemudian elektron itu, ini elektronnya, saya kasih warna hijau saja elektronnya. Elektron yang kepecah itu, dari sini, dari energi tinggi di fotosistem 2, dia masuk ke plastoquinone. Habis itu dia masuk lagi elektronnya, ya kayak baterai, ya elektron itu kayak baterainya. Baterainya itu masuk ke sitokrom B6 kompleks. Nah, aktivasi proses ini, proses transfer proton dari stroma ke lumen. Gitu ya. Ini kita masuk ke sini. Jadi elektronnya turun, dalam bentuk energinya itu turun, mengambil apa namanya plus. Nah, makanya di sebelah kanan bisa dilihat sebagai proton gradient di sitokrom B6 kompleks. Apa sih proton gradient? Proton gradient adalah proses pemindahan proton dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, proton gradient adalah proses pemindahan proton dari, dalam hal ini adalah dari stroma ke lumen. Proton gradient adalah pemindahan 2H+ dari stroma ke lumen. Akibatnya apa? Kalau misalnya ada proton gradient. Akibatnya adalah gradien yang ada di dalam lumen itu jadinya banyak, ya. Jadinya banyak. Ada 4H+, di sini ada 4H+ lagi. Terus jadi banyak. Oke. Nah, karena H+-nya ini banyak di dalam lumen, dia jadi kayak gembung dengan proton. Makanya terjadi proton gradient dan proton ini mampu mengaktifasi activating ATP sintase. ATP sintase juga ada di mitokondria, ya, di enzim. Fungsinya untuk mengubah ATP dan fosfat menjadi ADP dan fosfat menjadi ATP, gitu ya. Jadi itu seperti apa ya, bendungan gitu. Ceritanya di dalam ini bendungannya sudah terlalu full, lalu dikeluarkan saja. Keluarkannya lewat si ATP sintase. Nah, karena celahnya kecil, dia akan berputar gitu, kincirnya ceritanya. Nah, ini akan membuat ATP, generasi ATP. Oke. Kemudian elektron tadi yang ada di sitokrom B6 kompleks, dia masih juga nih jalan ke plastocyanin. Dia jalan lagi ke plastocyanin, fungsinya adalah untuk mengaktifasi lagi apa namanya, untuk proses pembentukan NADPH. Nah, elektron yang ini dia akan naik lagi, di charge lagi di fotosistem 1, dia di charge dari elektron yang rendah naik lagi ke tinggi. Nah, fungsinya adalah untuk masuk ke FD atau ferredoxin. Ya. FD itu adalah ferredoxin. Ferredoxin. Dia masuk ke ferredoxin. Lalu ini rangkaiannya, rangkaian yang di fotosistem 1. Yang A adalah elektron akseptor. Namanya aja elektron akseptor. Dia menerima elektron. Dan habis dia terima elektronnya, dia masukin ke Fe. Fe adalah zat besi, iron. S adalah sulfur.
struktur protein. Baru dia masuk ke ferredoxin, dia masuk ke proses ferredoxin NADP plus oksidoreduktase, ya, menghasilkan NADPH. Jadi dia menghasilkan NADPH dari NAD plus dan juga H plus. Gitu. Jadi bisa dibayangkan proses tadi kita masuk lagi ke H2O ini, dia akan menghasilkan ATP dan juga NADPH. Nih, kalau di sini. Ini adalah stoichiometrinya. Dari 2H2O akan menghasilkan 8 photons, ya kan? 8H plus dan membutuhkan 2 NADP plus menghasilkan 1 molekul oksigen dan juga 2 NADPH plus 2H plus. Ya. Oke, Mas. Sampai sini paham? Kalau paham, kirim angka 4646. Mantap. 46 aja deh, 46. Mantap. Pada bingung nih, mantap, mantap. MANT 46. Mantap. Oke. Siap. Terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi ke fotosistem kedua. Ini sebenarnya sama aja kayak apa yang saya jelaskan tadi, cuman lebih detail sedikit aja. Nah, sebenarnya yang diperlukan yang tadi aja. Ya, kita ulangin bahwa ini fotosistem 1, yaitu karena dia kompleks protein. Nah, itu terjadi semua prosesnya nih. Semua prosesnya ada di sini. Ya, ada di fotosistem 2. Yang dari awal dari pemecahan H2O, oksigen oksigen saya lupa, oksigen evolving complex, itu lalu ada pemecahan si apa lagi nih, fotoquinon gitu ya, pheofitin, macam-macam. Oke, lalu ini ya intinya sama, fotosistem 1 adalah dia akses elektron lewat ini FES protein. Dan oh ya, satu yang perlu diingat dari sini adalah proses yang terjadi di sini, nih, proses pembentukan NADPH sifatnya adalah non-siklik. Ya, artinya setelah terjadi proses NADPH ya sudah selesai. Gitu. Tapi elektron yang ada di ferredoxin sini, dia bisa lagi masuk ke sitokrom B6 kompleks. Gitu. Elektronnya bisa masuk ke sitokrom B6 kompleks untuk menghasilkan proton gradien yang lebih banyak. Jadinya efeknya H plusnya masuk lagi ke dalam. Gitu. Itu yang disebut dengan siklik. Ya, prosesnya itu siklik. Ya, siklik. Gitu ya. Dan keduanya ini sama-sama berjalan secara simultan, artinya berbarengan, tapi yang satunya adalah muter terus, yang satunya lagi ya sudah jadi aja NADPH. Gitu. Itu ya. Nah, ini fotonya pada fotosistem 1. Oke. Nah, ini adalah gambar dari sitokrom B6 kompleks yang fungsinya tadi untuk apa? Untuk pumping. Fungsinya adalah untuk pumping proton ya.
fungsinya adalah untuk passing dari si proton. Dari bagian bawah nih, dari stromanya ke lumen. Ya, dengan bantuan Plastoquinone. Ada yang disebut dengan Q cycle di sini. Karena dia muter-muter terus aja, fungsinya hanya untuk membawa proton gitu. Kayak menimba ya kayak nimba air dalam sumur gitu kan, dia muter aja terus. Nah, ini kalau bentukkan di dalam thylakoid membran, kita lihat bentuk proteinnya itu seperti ini. Ya, kompleks banget. Itu tadi elektronnya itu di pumping ke sini, ke bawah sini. Warna merah. Ya, elektronnya itu di pumping ke bawah. Jadi untuk apa namanya? Biar hanya itu ada, terus baru keluarkan lagi untuk dapat ATP. Di ADP terus fosfat. Ini bentuk-bentuk dari protein. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau ini bentuk-bentuk proteinnya, ini yang bentuk yang lebih simpelnya aja. Ya. Stroma itu yang bagian luarnya, lumen itu yang bagian dalamnya ya. Nah, ini yang tadi. Terus di mana sih si light harvesting complex itu? Nah, si light harvesting complex itu bentuknya kayak gini nih. Dia kayak kail. Nah, dia kayak kail gitu. Dia dapat mengkail. Dan juga dapat menembus si apa namanya membran thylakoid. Nah, tadi yang seperti saya bilang, light harvesting complex 2 bisa mengikat antar membran thylakoid agar bentuknya seperti disk, ya, kayak dia bentuknya sejajar gini. Gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kayak gini. Jadi, fungsinya adalah dia kenapa dia bisa apa namanya menjajarkan si membran thylakoid, karena dia bisa membalancekan elektron flow. Kalau misalnya elektron flow-nya terlalu banyak, dia akan menyetop si elektron tersebut. Gitu, sehingga tidak terlalu berlebihan. Nah, prosesnya adalah pada fase yang pertama, si LHC2 ini dia ada dalam kondisi oppressed atau kondisi yang terikat. LHC2 ini sebenarnya terikat pada treonin dan OH. Oke, kalau kita tahu gugus-gugus yang punya gugus OH, ya, itu kan sifatnya adalah hidrofilik. Hidrofilik itu kan suka dengan air. Nah, sedangkan membran thylakoid, itu kalau kalian tahu, dia bentuknya itu adalah lipid bilayer. Oke. Lipid bilayer artinya yang di atasnya ini hidrofilik, dia suka sama air. Kalau yang di bawah ini dia benci sama air. Nah, maka dari itu, saat si LHC2-nya dalam keadaan oppressed, dia pasti punya gugus OH. Karena dia bisa berikatan nih sama si bagian yang hidrofilik yang suka sama air. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya keadaan elektronnya lagi apa namanya tidak seimbang antara fotosistem 1 dan fotosistem 2, gitu. Kalau misalnya terjadi oppress ya atau state yang pertama, ini artinya adalah fotosistem 2 lagi berjalan kenceng-kencengnya. Gitu. Dia bantu meningkatkan kinerja dari fotosistem yang kedua. Tapi saat fotosistem yang kedua sudah terlalu banyak, makanya harus digeber nih fotosistem 1 supaya balance. Dia geber fotosistem 1 masuk ke non-oppressed namanya. Dia lepas. Nah, akibatnya adalah di bagian fotosistem 1
itu kinerjanya jadi makin tinggi. Gitu. Kinerjanya makin tinggi, dan di fotosistem yang kedua, kinerjanya jadi makin rendah. Caranya adalah, ada ini protein kinase yang menghilangkan si fosfat, menghilangkan si OH menjadi fosfat. Nah, karena dia sudah terikat dengan fosfat itu dia sangat hidrofobik. Ya, dia sangat-sangat hidrofobik. Karena sangat hidrofobik, dia nggak suka dengan air, makanya dia langsung kayak ini jadi kayak air gitu bentuknya, kayak L. Gitu. Makanya dia langsung bisa menyeimbangkan. Lalu setelah itu kalau misalnya dia rasa fotosistem 1 terlalu banyak, mau ke fotosistem 2 lagi, biar lebih tinggi fotosistem 2-nya. Masuklah si protein fosfatase. Fosfatnya terlepas, jadi ada si OH. Kayak gitu terus. Gitu fungsinya. Oke, ini hanya overview saja mengenai ATP sintesis pada fosforilasi. Ya, ini adalah stoikiometri. Jadi H2O, air, menghasilkan, yang perlu diingat ini aja, menghasilkannya adalah ATP dan NADPH. Itu ya, hasil akhirnya. Ini perbedaan proton movement di mitokondria, kloroplas, dan bakteri. Kita nggak belajar di bakteri. Ya. Ini kloroplas dari stroma, tilakoid ke stroma lagi, ada ATP generation. Kalau ini dari matriks, ada proton pump-nya, terjadi proton pump dari bagian matriks ke intermembrane space. Dia masuk lagi ke matriks. Itu ini kalau contohnya ada di makhluk hidup non yang tidak heterotrof ya, bukan autotrof. Ini adalah yang terjadi di ini auto. Oke. Nah, itu baru kita belajar mengenai reaksi terang. Oke. Kita baru sampai ke reaksi terang. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Oke, ini karena sudah tinggal 20 menit lagi, sepertinya sudah tidak nyanda. Tapi sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silahkan open chat. Kalau tidak ada, kasih tanda smile aja. Kasih emote smile. Kalau udah ngerti. Berapa banyak ini yang ngerti? Oke, siap. Kalau udah banyak yang ngerti. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Kita selesaikan pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua atas atas kerjasamanya dan semangatnya pada pagi hari ini. Semoga kalian ngerti ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Bagi yang sudah absen, silahkan keluar dari ruangan ini. Kalau yang belum, kita coba lagi untuk absen. Kalau misalnya gagal, saya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.